Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat bertemu dengan Ibu di mata pelajaran Dasar Desain Grafis. Tidak lain tidak bukan bersama Ibu Santi. Kali ini kita akan mempelajari bahasan mengenai unsur-unsur dalam desain grafis. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini diharapkan siswa mampu untuk menguraikan apa saja yang terdapat dalam unsur-unsur pada desain grafis. Sudah siap untuk belajar hari ini? Tetap semangat, mari kita mulai. Pertama-tama, apa sih dasar desain grafis itu? Berupa gambar, Bu. Ya, betul sekali. Desain grafis adalah suatu rancangan komunikasi visual yang menggunakan gambar atau teks untuk menyampaikan informasi atau pesan dengan seefektif mungkin menggunakan media komputer. Pada hakikatnya, desain grafis adalah seni menyampaikan pesan. Semakin menarik kemasan pesan tersebut, semakin cepat pesan itu tertangkap. Sebuah karya seni desain yang bagus harus memenuhi beberapa kriteria dan komponen penting. Salah satu komponen penting dalam desain adalah unsur tata letak. Tata letak dalam desain ini terdiri atas beberapa bagian dan tidak boleh terpisahkan, juga mengandung arti yang sangat dalam. Nah, berikut merupakan unsur-unsur penunjang dalam desain grafis, yaitu garis, tipografi, bidang, warna, tekstur, dan ruang. Elemen pertama dan yang paling penting dalam desain yaitu garis. Garis berguna untuk membagi ruang dan mengarahkan pandangan ke lokasi tertentu. Bentuk garis ini sangat bervariasi, dari mulai garis lurus, yaitu garis horizontal, vertikal, diagonal, dan zigzag. Fungsi garis sendiri yaitu sebagai pembatas tepi bidang atau objek untuk memberikan representasi atau citra struktur, bentuk, dan bidang. Juga menciptakan nilai ekspresi seperti nilai gerak atau dinamika, nilai irama, dan nilai arah. Dan yang terakhir memberikan kesan pada visual desain seperti tegas, luas, dinamis, dan lain-lain. Kemudian elemen yang kedua yaitu bidang. Bidang sendiri merupakan unsur tata letak berupa objek yang memiliki dimensi panjang dan lebar atau bersifat pipih. Sedangkan yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi itu disebut bentuk atau memiliki volume. Bidang bersifat 2 dimensi, sedangkan bentuk bersifat 3 dimensi. Bidang dapat tersusun dari komposisi huruf-huruf yang dirangkai secara kreatif sehingga dapat menyampaikan pesan tertentu. Desain seperti gambar berikut terlihat unik serta dapat membawa karakter yang sangat jelas. Elemen yang ketiga ada tipografi. Tipografi merupakan elemen desain yang unik. Tipografi dapat dikatakan sebagai bahasa yang dapat dilihat, sehingga dapat menolong pembaca untuk mendapatkan kenyamanan membaca semaksimal mungkin. Peran dari tipografi ini adalah untuk mengkomunikasikan ide atau informasi pada pembaca. Berikut merupakan beberapa jenis huruf. Yang pertama ada roman. Ciri dari huruf ini adalah memiliki sirif, kaki, atau bisa disebut dengan serif yang berbentuk lancip pada ujungnya. Roman ini memiliki ketebalan dan ketipisan yang kontras pada garis-garis hurufnya, sehingga kesan yang ditimbulkan adalah klasik, anggun, lemah gemulai, dan feminim. Kemudian yang kedua ada Egyptian. Egyptian ini adalah jenis huruf yang memiliki ciri kaki, sirip, atau serif yang berbentuk persegi seperti papan dengan ketebalan yang sama atau hampir sama. Kesan yang ditimbulkan adalah kokoh, kuat, kekar, dan stabil. Dan yang ketiga ada sans serif. Sans serif ini adalah huruf yang tanpa sirif. Huruf jenis ini tidak memiliki sirip pada ujung-ujung hurufnya dan memiliki ketebalan huruf yang sama atau hampir sama, sehingga kesan yang ditimbulkan oleh huruf jenis ini adalah modern, kontemporer, dan efisien. Kemudian yang keempat ada script. Huruf script ini menyerupai goresan tangan yang dikerjakan dengan pena, kuas, atau pensil tajam, dan biasanya itu memiring ke kanan. Kesan yang ditimbulkan dari huruf ini adalah sifat pribadi dan akrab. Yang selanjutnya yaitu miscellaneous. Huruf jenis ini merupakan pengembangan dari bentuk-bentuk yang sudah ada, ditambah hiasan dan ornamen,
atau garis-garis dekoratif. Sehingga kesan yang dimiliki oleh huruf ini adalah dekoratif dan ornamental. Elemen yang keempat yaitu warna. Warna dapat membuat gambar lebih menarik perhatian dan mengidentifikasi objek. Pemilihan warna ini sangat penting dalam menghasilkan sebuah karya yang berkualitas. Warna ini ternyata memiliki unsur-unsur. Yang pertama yaitu CMYK. CMYK ini merupakan sebuah model warna berbasis pengurangan sebagian gelombang cahaya dan yang umum dipergunakan dalam percetakan berwarna. Untuk membuat gambar yang memiliki hasil sempurna, dibutuhkan tinta cyan, magenta, yellow, dan black. Yang kedua yaitu RGB. RGB ini merupakan singkatan dari red, green, and blue. RGB ini yaitu warna yang digunakan sebagai pencahayaan yang dapat digunakan untuk input device atau output device seperti monitor, kamera, handphone, dan lain-lain. Kemudian elemen yang selanjutnya yaitu tekstur. Tekstur ini adalah tampilan permukaan atau corak dari suatu benda yang dapat dinilai dengan cara dilihat atau diraba. Misalnya permukaan karpet, baju, kulit kayu, dan lain sebagainya. Dan elemen yang terakhir yaitu ada ruang. Ruang adalah unsur yang dapat bersifat semu maupun nyata. Pada karya seni 3 dimensi, kita langsung bisa merasakan sensasi ruang ketika melihat ataupun berada di dalamnya. Kesan ruang pada lukisan dapat dibuat dengan memberikan bayangan, membuat perspektif pada objeknya, memberikan perbedaan warna terang dan gelap, dan masih banyak lagi. Baiklah, bagaimana? Apakah sudah paham unsur-unsur dalam desain grafis? Paham, Bu. Oke, bagus jika sudah paham. Nah, unsur tersebut merupakan landasan yang paling penting ketika kita membuat sebuah karya desain grafis. Maka dari itu, jika kita memperhatikan unsur-unsur tata letak pada desain grafis, maka sebuah karya seni akan terlihat lebih menarik dan informasi yang disampaikan akan mudah ditangkap oleh pembaca. Alhamdulillah kita telah sampai di ujung pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.